bahwa milenial itu nggak harus negatif. Iya. Dan harus mulai berhijrah mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah malam ini saya diberi kesempatan ini kedatangan dua tamu yang masya Allah punya ilmu banyak lah, knowledge-nya tentang Islam. Insya Allah. Di sebelah kanan saya ada Mas Yohan, jauh-jauh dari Kalimantan Barat ya Mas? Kalimantan Timur dong, Oh, iya. tepatnya di Kutai Kartanegara. Oh iya. Beliau ini juga lulusan S1 UIN Malik Ibrahim Malang. Mana nih anak-anak UIN nih? Hukum ekonomi syariah. Yes. Senggol dong. Belum masuk. Di sebelah kiri saya juga ada nih Mas Andi, Masya Allah, pemuda dia. Baru wisuda SMA tahun ini ya. Iya, insyaallah. Wisuda 30 juz dari salah satu pondok pesantren Tahfidzul Quran di Bogor. Pondok apa Mas? Pesantren Tahfiz Quran Fathan Mubina. Masya Allah. Beliau ini udah 30 juz mungkin, juga bisa bahasa Arab dia. Dan knowledge-nya tentang Islam juga wah, tidak bisa diragukan. Kalau dibilang mungkin kayaknya masih belum Mas. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Sampai mati insyaallah ya mungkin. Amin. Oke. Masnya siapa namanya Masnya? Oh iya, belum sampai diperkenalkan, lupa. Masnya dong. Saya Mungkin bapaknya Mus'ab pengen tahu. dari Medan ya. Siapa Mas? Mus'ab. Mus'ab. Oke, saya jadi karena berkumpul dengan abang-abang nih, jadi pengen membahas yang apa ya? Yang asik-asik gitu ya. Yang asik-asik juga lagi jadi problem juga di Indonesia. Bukan Indonesia, seluruh dunia bahkan tentang muslimah kali ya. Soalnya kita sendiri, saya juga ngerasa kayak banyak banget nih makin lama perempuan-perempuan yang mengumbar aurat dan mulai kehilangan rasa malunya. Gitu. Jadi apa enaknya kita bahas ya? Kayaknya cadar bagus tuh. Boleh tuh Mas. Tentang cadar nih. Boleh. Ya, yang lagi marak-maraknya sekarang mungkin ya. Iya, apa tentang tata cara berpakaian muslimah kali ya. Mungkin anak-anak muda sudah banyak yang mulai kehilangan arah gimana cara berpakaian. Terutama perempuan. Iya, banyak apa ya, arus globalisasi dampak negatifnya. Iya. Jadi mereka sampai lupa ngeliat dari perspektif Islam sendiri. Iya. Islam. Gimana? Coba dijelaskan Mas Andi. Oke, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Musab yang sudah memberikan kesempatan. Yang kedua, tiada hentinya saya berterima kasih kepada Allah atas kehadiran curahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Alhamdulillah. ini. Amin. Amin. Terkait masalah pakaian seorang muslimah, ya khususnya. Dari beberapa 14 abad yang lalu juga Nabi sudah mengabarkan tentang hal tersebut. Nanti ada masa di mana datangnya masa tersebut perempuan-perempuan dia berpakaian tapi telanjang, teman-teman. Mungkin itu bisa kita kutip, berpakaian tapi telanjang. Maksud Nabi itu seperti apa sih? Dia berpakaian tapi telanjang. Ya, itu mungkin majas hiperbola yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk sebagai kata kiasan aja, untuk kita pahami sekarang. Ya, mungkin maksudnya berpakaian tapi telanjang adalah dia berpakaian tapi lekuk tubuhnya berbentuk. Mungkin itu satu. Baik banget ya Mas Iya. sekarang. Iya. Kacau. Wah, luar biasa sekarang itu. Insya Allah. Iya. Masya Allah sekarang itu apa ya? Mereka menggunakan identitas muslimah tersebut sebagai mengumbar aurat. Padahal niqab atau penutup cadar itu ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, wahai Nabi Allah, apakah jika saya menggunakan cadar itu saya melakukan bid'ah atau pembaharuan terhadap agama saya sendiri? Lalu Nabi menjawab, Nabi berkata, nggak apa-apa wahai fulana, jika engkau menggunakan cadar untuk menutup auratmu. Karena zaman sekarang kalau kita lihat memang aurat kita membatasi tangan sampai telapak tangan dan wajah. Tapi kadang kan ada laki-laki, maksudnya muslim yang dia melihat wajah saja sudah bersyahwat. Ya teman-teman ya, mungkin ya. Kebanyakan sekarang ya. Saya namanya. Yang dikatakan oleh Mas Andi tadi di Al-Quran pun dikatakan gitu ya. Mungkin Mas Andi tahu ayatnya ya. An-Nur ayat 31 gitu ya. Artinya ya, yang artinya katakanlah hai perempuan beriman, peliharalah pandanganmu, jagalah kemaluanmu dan jangan menampakkan auratmu selain yang
biasa ditampakkan Iya, seperti itu. iya. Nah, itu kan Al-Qur'an sendiri menjelaskan seperti itu kan. Kemudian ditambah lagi Al-Ahzab ayat 59 seperti itu. Mungkin Insya ayatnya mungkin artinya ini lebih spesifik kepada Nabi ya. Katakanlah kepada Nabi. Sebenarnya ini untuk semua sebenarnya gitu. Katakanlah Nabi gimana Mas ayatnya Al-Ahzab ayat 59 itu yang memerintahkan Istri-istri kepada Nabi. ya istri-istri Nabi untuk memperpanjang jilbabnya. Nah di akhir ayat itu dikatakan bahwa agar kamu terhindar dari godaan, intinya seperti itu. Kan itu sebuah Korelasi ya lah. korelasi yang sangat jelas Korelasi. bahwa Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah akhirnya turun dan sebagainya seperti itu. Itu Al-Quran. Iya. Penting sekali ya yang tadi disampaikan Mas Yohan ya. Mungkin ayat yang perlu banyak diketahui orang-orang gitu, terutama muslimah. Iya. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman, bahwa ketika seseorang mengingatkan antunna semua terkait mengenai cadar ini, bukan kita menyerang secara personal Anda. Nah itu dia Ya, harus kita bukan menyerang secara personal Anda, tetapi kita menyerang atau menasihati ya. Bukan menyerang dalam tanda kutip menasihati Untuk kebaikan. karena antunna semua itu menggunakan cadar sebagai istilahnya sebagai apa Mas ya? sebagai perlindungan diri. Perlindungan diri. Jadi kita menyindir tuh esensial dari cadar tersebut, esensial. bukan secara personal Anda. Kita nggak menyindir sebagai keluarga, teman-teman, dan diri Anda sendiri. Jadi kita menyindir esensial dari cadar itu sendiri. Sebenarnya ketika ada satu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki fungsi tersendiri seperti itu. Nah, kenapa ketika cadar itu bahkan Syafi'iyah itu mewajibkan orang yang mengikutinya untuk yang mengikuti mazhab Syafi'i untuk menggunakan cadar. Makanya kenapa di Malaysia itu hampir rata-rata perempuan menggunakan cadar. Kenapa? Karena itu untuk melindungi wanita dari mata-mata orang-orang yang syahwat gitu. Ya, karena secara psikologi laki-laki itu adalah makhluk visual. Jadi mereka adalah dari mata dari mata baru turun ke hati. Sementara Saya setuju. sementara perempuan itu adalah makhluk yang dari hati baru naik ke mata. Seperti itu. Makanya laki-laki itu diharuskan di Al-Quran dikatakan bahwa adalah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kita kata ustadz saya ketika di kampus dulu, qawam itu adalah seperti tiang gitu. Jadi laki-laki itu adalah tiangnya perempuan. Jadi dia yang menyangga perempuan. Ketika perempuannya bersandar ke kanan ke kiri, dia harus kokoh gitu. Bayangkan ketika perempuan yang menjadi pemimpin, mereka akan menggunakan persandar dan itu bisa seperti itu. Jadi intinya tuh kerjasama. Ya, perempuan jaga aurat, laki-laki jaga mata. Agak sulit kalau jaga mata dong, pada nggak jaga aurat ya Mas. Kadang-kadang begitu loh Mas. Perempuan bilang dijaga dong matanya, padahal mereka sendiri nggak menjaga aurat mereka itu. Itu Pemicunya di situ, bukan kita. Karena kalau tidak istilahnya apa? Tidak ada sebab dan akibat. Iya. Pasti setiap ada aksi pasti ada reaksi. Hukum Newton itu ya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Iya benar itu. Sekali lagi ya teman-teman ya, kita tidak menyerang perempuan secara personal seperti itu. Mungkin teman-teman yang menonton ini, teman-teman feminis, ya, kita tidak menyerang kaum perempuan gitu. Kita hanya mengatakan apa yang ada di ajaran Islam seperti itu. Islam memerintahkan seperti itu. Kewajiban kita adalah sampaikanlah walau satu ayat. Baliwani walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat seperti itu. Ketika kalian pengen mengikuti ya alhamdulillah. Tapi ketika kalian tidak mengikuti ya sudah. Intinya kita sudah menyampaikan. Nah, sudah menyampaikan seperti itu. Jadi balik lagi ke cadar tadi ya. Ya seperti itu. Kalau kita lihat di fenomena Indonesia sekarang ya, di zaman Indonesia sekarang. Dunia, mungkin kita lebih ke Indonesia dulu. Lebih kita spesifikkan. Lebih spesifik ke Indonesia dulu ya. Rata-rata saya melihat sendiri ya, perempuan yang menggunakan pakaian panjang, kemudian jilbab panjang, syar'ilah itu orang-orang ketika ingin menggoda sungkan gitu. Bayangkan ketika orang pakai rok pendek, kemudian baju ketat gitu, maka syahwat itu gak tahu ya, setan itu keren ya, bisa menggoda orang sedemikian rupa. Makanya yang di pelecehan seksual itu kebanyakan orang-orang yang perempuan-perempuan yang dilecehkan seksual itu adalah yang berpakaian seperti itu, yang membuka aurat kemudian dan lain sebagainya. Jarang kita mendengar, ya mungkin ada tapi jarang kita mendengar
perempuan yang berpakaian syar'i, kemudian menutup auratnya dengan benar sesuai dengan Islam, gitu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Jarang kita mendengar bahwa mereka dilecehkan dan lain sebagainya. Tapi kita sering mendengar bahwa terjadi pemerkosaan terhadap perempuan ini. Setelah kita lihat, oh ternyata dia berpakaian seperti ini. Tapi saya kira mungkin ya ada kesalahan juga di mindset. Ternyata mungkin banyak juga mereka yang tahu cuman pengen memamerkan badannya. Ya, itu dia inti permasalahannya di situ. Cadar itu dibuat untuk menutup aurat, bukan mengumbar. Orang sekarang tuh malah kebalik dia. Iya. Bukan jadi asal dibuat cadarnya itu malah dibalikkan gitu. Untuk menutup aurat, dia malah mengumbar-umbarnya untuk pansos. Mereka kira bahwa ketika mereka dipakai cadar di TikTok, di konten-konten seperti itu, mereka dibilang bidadari surga. Masya Allah, Ukhti, Masya Allah, Andi, Masya Allah banget. Karena sebenarnya itu justru mereka melecehkan cadar itu sendiri. Iya. Karena apalagi sekarang ada yang viral itu ya, yang orang memaksa konten kreator lah, memaksa menggunakan cadar, kemudian ternyata setelah dia mengakui bahwa itu cuma settingan kan itu merendahkan Islam banget gitu ya. Itu yang dinamakan penistaan agama. Penistaan agama. Nah, kita menyerang bukan personal Anda sekali lagi ya teman-teman. Kita menyerang anda yang melecehkan cadar itu, esensial dari cadar tersebut. Seperti itu. Jadi kembali lagi sebenarnya kalau kita bilang cadar wajib ya, sebenarnya yang diwajibkan itu kalau di Al-Quran dikatakan adalah jilbab. Tapi kita tarik ke era kontemporer sekarang gitu ya, cadar itu akan sepertinya menjadi wajib gitu, karena banyak hal-hal yang akhirnya menjadi sesuatu yang buruk buat perempuan sendiri seperti itu, seperti perempuan dilecehkan dan lain sebagainya. Seperti ya, kalau saya pribadi ya, yang dari awalnya sebenarnya cadar itu di Al-Quran tidak disebutkan secara spesifik, yang dikatakan hanya memanjangkan jilbab, menjaga pandangan, menjaga kemaluan seperti itu, akhirnya menjadi wajib karena dengan fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini, melihat keadaan sekarang yang ya Masya Allah, saya sedih gitu melihat perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi korban, kemudian dilecehkan yang harusnya mereka itu adalah perhiasan gitu ya, dikatakan adalah mereka itu ada perhiasan dan sebagai perhiasan adalah wanita yang solehah seperti itu, dan diperlakukan seperti itu sesuatu yang sangat miris gitu kalau kita melihat. Makanya akhirnya kalau saya melihat ya sepertinya cadar itu dalam tanda kutip ya, saya tidak mengeluarkan kalau pendapat saya pribadi, cadar itu menjadi wajib karena melihat fenomena yang tadi itu seperti itu. Karena ada hukum sebab akibat ya. Ada hukum sebab akibat. Karena ada sebab itu artinya kita harus beralih kepada hukum itu. Nah, seperti itu. Mungkin nggak harus langsung kita ya pelan-pelan lah dari hal kecil. Mungkin yang pakainya ketat pelan-pelan. Tapi terkadang gini Mas, ketika kita menyindir soal cadar itu, kita menasihati mereka secara personal, kita dibilang apa ya? Soalim. Tapi ketika kita menyindir mereka di umum, mereka bilang sul adab. Maksudnya apa? Padahal kita sudah baik-baik, kita menggunakan dua cara, kita nasihati secara personal sendiri. Ya gini, tapi dia bilang apa? Soalim. Tapi ketika kita sindir secara umum, sul adab. Itu. Masya Allah sekarang itu tanda-tanda orang yang sombong. Kata Nabi apa? Orang-orang yang sombong itu baturul haq wa dhamtun nas. Mereka itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Itu orang-orang yang sombong. Dan sombong itu hanya bisa itu jubah Allah. Allah. Gimana ayatnya, kita manusia nggak pantas. Gimana ayatnya? Apa ya? Saya lupa. Apa yang mau kita sombongkan? Iya. Coba. Apa yang mau kita sombongkan sih? Semuanya dari Allah. Nah itu. Dari tanah kembali ke tanah lagi nanti. Bener. Kita nggak pernah tahu kan? Apa alasan kita buat ke langit lagi? Waduh. Masya Allah. Ingat, di atas langit masih ada langit. Iya. Bukan di atas langit ada Hotman Paris ya? Bukan. Maaf ya Bang. Bang, ampun Bang. Enggak Somasi Bang. Iya, saya cukup Dan ini kan. mungkin satu lagi ya. Ketika ada teman-teman yang berhijrah ya, dalam tanda kutip ya, berhati-hatilah memilih guru. Karena kita nggak tahu, kita sedang berada di akhir zaman gitu Mas ya. Iya. Memilih guru yang terbaik dari yang terbaik lah gitu, karena kita nggak pernah tahu ketika kita masuk ke satu golongan lah karena kita awam apalagi kita awam itu sangat riskan, dipengaruhi, kemudian dicuci otaknya lah, bahasa kasarnya kayak gitu ya. Kalau dicuci otaknya dengan kebaikan ya
gas. It's okay ya, it's okay, no problem. Tapi kan kita nggak pernah tahu ada yang mengaku Islam tapi ternyata dia bacaan sholat aja nggak hafal. Ya, Islam KTP lah istilahnya. KTP. Ya, Setiap understand. sholat cuma trikul ya, trikul. Trikul. Kulhu, Kulhu. kulhu falak, Ya. kulhu birabbin nas. Sudah. Trikul, surat andalan itu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman terutama yang ahwat ya, yang ahwat dan ikhwan juga hati-hati memilih guru. Karena guru itu yang akan menjadikan kalian seperti apa gitu. Istilahnya guru itu adalah orang yang diguguh dan ditiru. Benar. Bersama kalian siapa duduk menentukan kalian terbentuk. Nah, Masya Allah. siap. Jadi seperti itu ya teman-teman, hati-hati memilih guru. Ya. Jangan asal, dia baru hafal satu ayat, terus kalian ikutin. Wah, itu susah itu. Nanti kalian dibawa ke jurang, ngikut kalian. Dan sekali lagi teman-teman, kami tidak menyerang secara personal, tapi kami menasihati untuk esensial dari cadar itu sendiri. Iya, mungkin sebelum menutup, nah ada satu nasihat mungkin ya. Ayat At-Tahrim, ayat 8. Gimana mas ayatnya Gimana mas? coba? Coba. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masya Allah. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah dengan sebaik-baiknya. Dengan sungguh-sungguh. Oh iya, apaan? Dengan sungguh-sungguh. Dan satu lagi teman-teman, saya kutip ada mahfuzat, unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Masuk. Ya. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Mungkin ya. Oke. Gimana mas? Saya rasa sudah cukup. Syukron Mas Yohan dan Mas Andi memberikan ilmu yang daging semua nih. Insya Allah. Masya Allah. Ya, manfaat buat kita semua. Jadi kita saling menebar manfaat. Yang tadi lagi saya ulangin, milenial nggak harus negatif, kita harus produktif. Nah. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.